浩林老师其实在这个行业应该有45年的经验，那么也是从我的这个做这个直播的时候呢，就自己创办了自己这个全手工丝雕的这个工艺。And Master Lee has been winning 9 times of Waffle Awards. He's a 一些这个就是马达或者说一些机械。那么如果因为这样子做的话，我们也有发现到说这个它的丝雕的味道就不能够长出这个大自然的那个。Kita punya rencana, sudah ada layout awalnya, tapi tetap harus kita cek lagi dan cek lagi. Bahkan menurut Master Dino di sini kalau bisa setiap pagi, jika kita ngopi pagi-pagi, kita ngopi sambil kita cek pohonnya perkembangannya seperti apa, sampai akhirnya kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Master ini menegaskan pembuatan setiap menggunakan alat ukir secara manual sahaja. Kenapa? Sebab jika kita pakai alat mesin, dia akan menggunakan kesan-kesan di pohon-pohon. Jadi dia menegaskan menggunakan alat tangan sahaja. Ini saja menggunakan prinsip. Thank you. Enjoy the show. Selamat pagi. Di samping saya ada Master Lee Kwang Chok dari Korea Selatan. Beliau lahir di tahun 1975 dan sudah belajar bonsai mulai tahun 1993. Belajarnya mulai tahun 1993 sampai tahun 2003. Jadi beliau ikut lagi di Korea Bonsai Grand Exhibition Grand Prize tahun 2007 lagi, tahun 2007 sampai tahun 2008 beliau ikut Morning Call itu Technical Advisor. Tahun 2009 dan tahun 2009 beliau ikut lagi di Korea Bonsai Grand Exhibition. Tahun 2010 beliau diberangkatkan ke Polandia. Beliau ikut Poland National Bonsai Exhibition. Di tahun yang sama 2010 beliau ikut National Bonsai Exhibition di
Beliau sudah bekerja sebagai seniman bonsai selama 25 tahun. Beliau juga sudah menjadi juri di berbagai kompetisi bonsai dan beliau juga memenangkan berbagai penghargaan di tingkat nasional di Filipina dan juga penghargaan juara di kompetisi bonsai internasional. Kita sambut Master Romeo Dino. Selamat pagi, saya Romeo Dino dari Filipina. Kalau di Filipina kami punya pohon batige yang bagus-bagus karena memang anginnya kuat di sana. Ada angin yang kuat bagus. Oke, kita bisa lihat dari pergerakan batangnya, pergerakan batang pokok batangnya itu karena angin yang sangat kuat, jadi dia berkelok-kelok sangat kuat sekali. Dan di tempat dia tumbuh itu juga ada sedikit sekali nutrisi dan cuacanya juga sangat keras. Untuk pohon ini kali ini saya ingin membuat sesuatu yang sederhana saja sehingga kita semua bisa memahami dan menikmatinya. Kalau dari Master Romeo pribadi, beliau suka fokus pada pergerakan. Beliau fokus pada pergerakan dari bonsai itu agar terlihat lebih. Jadi menurut Master Romeo kita akan bisa mencari bagian mana yang paling sesuai di bagian depan, bagian belakang, kiri, kanan dan ke atas. Beberapa pohon itu hanya bagus ketika tampak depan, tapi menurut Master Romeo, sebuah pohon akan sangat ideal jika terlihat bagus dari semua sudut. Kelihatan bagus ketika diletakkan di kebun, dilihat dari depan, belakang, kiri, kanan, dari semua sudut harus terlihat bagus. Sekarang kita akan mulai, kita hanya punya waktu 2 jam. Saya dibantu oleh rekan-rekan saya di belakang 2 orang. Kita akan menentukan dulu mana bagian depannya. Now, you can see I have some sandbag here. And I try to put some wire so that if we try to get it fall down. I think it's very important. The situation is that people sometimes wonder why, because we want to make sure that the day will last long. Oke, pemilik asli dari pohon ini itu sudah menentukan sebenarnya bagian depannya. Tapi menurut Master Romeo di sini, menurut beliau akan coba mencari sudut yang berbeda, mungkin dengan memilihkannya sedikit agar terlihat lebih dinamis, agar pergerakannya seperti mengalir. Itu yang beliau coba soroti. Lalu pemilik sebenarnya juga sudah menggunakan bahan kimia sulfur supaya deadwoodnya di sini, batang matinya di sini lebih awet dan bisa bertahan lama. Maybe the owner of this tree, the owner of this tree, we want that the front, as you can see at the front, this is plan to be the front. At the back, I will show you. Pemilik aslinya sudah merencanakan bahwa bagian yang itu tadi itu adalah bagian depannya, dan sekarang beliau menunjukkan bagian belakangnya. Ini bagian belakang. Ya, itu bagian belakangnya. At the side,
dari samping. Dari sisi kiri. So, everybody select this to be the right. Saya yakin banyak dari kita di sini akan memilih bagian ini sebagai bagian depan. My situation, when I check the side, the drum is too much loud. That will go up. Tapi ketika saya melihatnya dari samping, bagian yang atas ini, bagian apex ini terlalu miring, jadi ada kemungkinan dia bisa jatuh. So, we will adjust. Jadi kita akan sesuaikan. Now, this is the front angle. Maybe you can adjust more. Go the left, go on the right. Desain awalnya seperti ini, tapi kita akan coba miringkan sedikit ke kiri atau ke kanan. Kita akan cari angle yang pas. That's why Jadi itu fungsinya kantung tangan di sini, kantung pasir ini. or maybe Atau mungkin miring ke sisi satunya. Satu karakter yang paling bagus menurut saya dari pohon ini adalah daunnya. Dalam konteks China dengan dari saya bisa lihat ada ini seperti membentuk angka 8. Itu angka pembentukan. so that it's really clear for our eyes the lines, the as I said, for me, 有陣我朝就會都落啲就， that's why I 呢啲又得嘅，我朝就 slot。 我會省啲。我買我冷氣，我買我冷氣六幾個大頭啊！一樣雞冷氣雞，一路補以前，一路補啦，以前。Oke, jadi pohon ini sepertinya punya dua kepala. Kita harus menentukan mana kepala yang kita pilih. cross of the body. That's standing for the balance. Counter balance. So, Sekali lagi keseimbangan karena bagian di sini kayak mana itu terlalu menyambut. Sehingga pohonnya saya kita ke arah jalur kita bisa dibayangkan sampai 6 itu ada yang berat. Ini adalah ke arah jalur. Kita akan membersihkan yang bagian ini adalah kita akan buat satu kepala. Ya, selamat siang. Nama saya Madu Kadir. Bank Indonesia, Perubahan dan Persatuan ini. Dibantu oleh rekan-rekan dari Bapak Ketua. Di meja kedua kita sambut Master Madekari dari Bali.
wants to create such a design that it presents the tropical sense of the tree, the tropical style of the tree. And here we see Master Romeo Dino is using a very simple tool. He always uses simple tools that you can buy anywhere, that you can buy in any shop to make it easier for you to work on the style of the bonsai. So this is Master Lee Chong Ho. Ini adalah Master Lee Chong Ho. Dia adalah salah satu pionir tari pembuatan jin dengan cara sedial, yaitu ditarik dengan jeli supaya urat-uratnya tidak putus. So this is Master Lee Chong Ho is one of the pioneers in sedial method. Sedial is a method of creating jin. Master Judo ini membandingkan antara Bantigi, Sandigi nama Sandigi di Filipina adalah Bantigi, dan di sana sama Indonesia yang mirip-mirip, cuma di Filipina itu variasinya lebih banyak, opennya lebih banyak karena adanya typhoon yang melanda pulau-pulau di Filipina sehingga bentuknya lebih dinamis. As I said, since it's not going to be, I will ask permission to do it freely. I hope it will be okay. Ya, jadi dia akan mencoba membantu ini. This is a technical. It's very good. It's the beauty. So I want to show the number 8 of this thing. So we can get a little lower so that if we want to see a tree, it must be, you do some workshop, it must be eye level. Don't work going down, going up. Eye level is very important because that gives the movement of the tree. Pak Badik hari telah selesai membersihkan baik akar percabangan yang sesuai dengan karakter bonsai, di mana keseimbangan dan kekuatan garis sangat diperhatikan. Nah, sekarang sudah masuk ke proses pengawatan. Jadi inilah yang menjadi mukanya.
Jadi Pak Madikani ini adalah seorang master senior yang sudah lama sekali menjadi teman saya. Maybe starting from 1992. and he is now expert in doing strategi, doing campaign similar. So Bali must be proud of him, having such a good master. Jadi sekarang dia menjadi ahli dalam membentuk strategi ini. Saya rasa beliau merupakan salah satu kebanggaan dari Bali. Jadi saya rasa tahun 85 ya, adik-adik rumah saya ya. Jadi tahun 85 adalah awal dari Bali Bonsai. Dan saya tahun 85 ini Pak adik-adik bersama teman-temannya pergi ke rumah saya. Dari Surabaya, tapi asli mana nggak tahu. So the material is from Surabaya. So the characteristic is from. So the characteristic from the front is from this. We had our instructor Ismail Saleh join our club and become a captain. And since then, the enthusiasm of the people doing bonsai increased so much. Jadi revolusi bonsai Indonesia itu dimulai awalnya di tahun 85. Walaupun bonsai sebelumnya telah berjalan, tapi perubahan besar terjadi di tahun 85. Di mana saat itu Pak Ismail Saleh masuk ke PBBI dan mulai menggunakan bonsai di Indonesia. Sehingga bahan-bahan berbagai macam bentuk juga mulai dicari. Including Bali. Yeah, I think for some time Bali becoming blooming during our first Asia Pacific Convention in 91. That is the first Bali become. Ini mulai giat sejak tahun 91 saat Aspak pertama diadakan di Bali, dan kemudian sempat karena lama tidak ada kegiatan, sempat terjadi dormant, tidak hidup. Tapi tahun 2009 ketika Aspak diadakan di Bali lagi, nah saat itu Bali benar-benar bangun dan menjadi besar sampai saat sekarang. Yeah, and Bali, so many artists. You see, Bali is very famous for the art. So that's why now Bali is becoming one of the best places for bonsai in Indonesia. So don't forget to come to Bali next July 2025. For the next Asia Pacific Convention
in Bali. The 17th, yeah? The 17th Asia Pacific Convention in Bali will be July 2025. So don't forget to book your time, to book the flight for the next July. Excuse me. As you can see, if we work with our trees, the bonsai, it's so hard to explain that it will not take 1 hour, 1 day, or 1 month. It takes years to finish one tree. In wiring, in making some deadwood, and to finish as a good tree. Jadi seperti kita semua tahu bahwa ketika kita mengerjakan sebuah bonsai itu 提升跟木质部有相当大的伤害。你一定要让它固定在那边，等个1年以后，它自己会恢复长新的形成，那个时候才可以展现。 So when we done, because we do the shaping, yeah. So it takes at least years to cure, So only then after a years we can start to open the wire. Yeah? Half years we leave it as it is, just do the normal watering, don't do any changes. After years you only can open the wire. Jadi selama setengah tahun jangan lakukan apa-apa. Setelah itu barulah boleh dilakukan pembukaan kawat setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun baru boleh dilakukan kawat-kawat dibuka lagi. Penyiraman dilakukan seperti biasa. 原则上，我们今天就做到第4个步骤结束啊，以后要放养的1年以后啊，才能做第2次。我们今天做的就是主要的那个大的枝条，把它定位啊。1年以后或是半年以后，我们再做第2代的所谓的侧枝啊。第2代侧枝做好以后，也大概要等个半年以上，它才可以固定，然后再做第3次的所谓第3代的侧枝，这样以后就很快就会成品。So to get a final things, the final bonsai, there are 3 steps. First step, which we are doing now, will make up to the 4th point we mentioned just now, which is to make the whole shape coming out. But after a year, we can proceed to the 2nd step, is doing the 2nd generation. So for second generation, do the opening the wire, and we do the shaping again. Then another half year, we can only proceed to the 3rd step, which is the final small we call a layer, final layer. So only then the tree will be ready by then. Jadi ada 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Tahap pertama adalah pembentukan seperti ini, yaitu setelah selesai nanti dibentuk kepala dan sebagainya, dan itu dibiarkan selama setahun. Kemudian setelah setahun itu mulailah tahap kedua. Tahap kedua yaitu mulai dibuka kawatnya dan kemudian mulai dibentuk lagi yang lebih sempurna. Second yaitu generasi kedua, pembentukan generasi kedua. Dan kemudian setahun kemudian barulah dilakukan pembentukan ketiga, yaitu pembentukan yang
ranting-ranting dan sebagainya yang lebih detail di situ. Dan selepas itu pohon akan bersedia. Jadi jangkaan kita ialah kurang lebih 2 tahun untuk menyiapkan pohon ini. 经过这5个程序以后啊，你不要急着要换好的盆，千万这所谓增上作用会产生障碍，有时候有可能会死掉。So after all this process that we mentioned, 2 years, don't be so rush to change pot, to plant this plant into a pot, because they may bring negative effects. The tree may die. So normally it takes like 5 years, like this, before you turn it, plant it into a pot. Jadi setelah 2 tahun jangan buru-buru dirubah potnya dan sebagainya, karena pohon ini masih termasuk sensitif. Jadi proses ini akan membutuhkan sekitar 5 tahun sampai pohon ini bisa dipindahkan ke pot permanen yang baik. 换盆的年，你才一定要换盆，就是上场完成以后，准备比赛的前2年，你才换好的盆。So the best timing to pot this tree into a pot, a bonsai pot, is 2 years before you want the tree to enter competitions. So 5 years, maintain it is, and you can pot it and go into the competition 2 years, take 2 years. Jadi yang terbaik adalah setelah 5 tahun pohon ini tetap di pot yang sama, kemudian 2 tahun sebelum competition atau setelah 5 tahun itu, kira-kira 2 tahun lagi akan ada competition, barulah diadakan pergantian pot menuju ke pot yang permanen. 因为我们换了成品，甚至在这个2年里面，你如果想学让它的叶子变得很漂亮，一定要经过所谓的短叶法。So these trees, when we plant it into a pot, the leaf will be very beautiful and start to grow very slow, and the leaf will be very short. Oh, the leaf will turn very soft, very soft. And there is a method to shorten the leaf. Jadi setelah proses 5 tahun tadi, kemudian dipindah ke dalam pot yang permanen, maka daun-daunnya akan mulai merapat dan juga menjadi lebih lembut lah di situ, tetapi dia masih agak lemas. Kemudian itulah waktunya nanti untuk lebih merapikan lagi. Pay attention and demonstration here. So we will continue at 1:30. Another question. So when we start after 5 days, we start watering. Yeah, this one. You should water in the last 5 days before the mapping. 5 days before demonstration, no watering. Jadi 5 hari sebelum demonstrasi, kulit doa ini seperti biasa. Seperti biasa. Without any delay, all the guests, please proceed to the bus. Additional guests, because the bus is waiting. Oh, 对呀。